Eh, Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik Pak, baik baik baik. Oke, ya, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Yang membahas tentang kerja mesin 4 tak dengan 2 tak. Sekarang kita lanjutkan pada sistem pengapian konvensional. Jadi, eh, dua-duanya ini memiliki keterkaitan yang sama. Ya. Jadi sistem pengapian konvensional ini adalah salah satu sistem pada kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin dan berperan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar dalam piston pada akhir langkah kompresi. Seperti yang kita bahas minggu lalu yaitu langkah pada misi tempatan yaitu langkah istirahat, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, di sini ada langkah kompresi di mana akhir langkahnya itu ada percikan api. Nah, proses pembakaran terjadi. Terus pada sistem pengapian konvensional ini menggunakan platina selaku pemutus dan penghubung arus listrik daripada primer coil agar dihasilkan percikan bunga api. Jadi fungsi dari platina itu ini memutus arus yang masuk ke coil supaya percikan pada api tidak terus-menerus menyala atau tidak selalu ada percikan. Jadi keadaan tertentu khususnya pada akhir langkah kompresi baru ada percikan api. Nah, terus di sini ada fungsi pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional ialah salah satu sistem pada kendaraan bermotor yang memiliki fungsi menekan tegangan dari baterai yaitu 12 volt menjadi tegangan tinggi eh, menjadi 10 kilovolt. Nah, yang selanjutnya diteruskan ke masing-masing silinder sehingga menghasilkan loncatan bunga api pada proses pembakaran pada mesin. Nah, jadi eh, koil ini koil pada pada sistem pembakaran itu berfungsi untuk menekan tegangan yang awalnya 12 volt menjadi 10 volt sehingga percikan pada ujung busi itu maksimal atau sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembakaran. Nah, terus di sini eh, ada komponen sistem pengapian konvensional. Nah, ada baterai, ada ignition coil, distributor, kabel, dan kabel tegangan tinggi dan busi. Di situ ada baterai. Jadi baterai itu adalah komponen yang menyimpan arus. Arus itu yang akan diteruskan ke coil. Nah, jadi baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus, kemudian ignition coil. Jadi arus yang disalurkan dari uh, baterai ini dinaikkan menjadi 10 kilowatt oleh ignition coil untuk proses pembakaran selanjutnya. Nah, terus distributor. Distributor ini berfungsi untuk membagi arus dari percikan api ke setiap piston yang em, melakukan proses pembakaran. Jadi satu koil ini dibagi oleh komponen distributor. Jadi satu koil harusnya itu dibagi menjadi 4 atau 6 ke setiap silinder. Nah, terus ada kabel tegangan tinggi. Nah, kabel tegangan tinggi ini sebagai arus eh, jalur arus tegangan tinggi dari koil menuju ke setiap silinder untuk proses pembakaran. Terus di busi. Busi itu berfungsi untuk memercikan bunga api pada proses pembakaran ketika dialiri arus tegangan tinggi. Nah, terus prinsip kerja sistem pengapian. Di situ ada komponen awal.
komponen awal itu yaitu proses dimulai putaran dengan putaran kunci penghidup ignition coil yang mengalirkan listrik dari baterai ke sistem pengapian. Jadi baterai itu mengalirkan arus dari eh, mengalirkan arus ke koil. Terus ada kontak pengapian terbuka. Nah, saat kunci penghidupan aktif, kontak pengapian yang berada di dalam distributor terbuka. Nah, kontak ini adalah saklar elektrik yang mengatur aliran listrik dari baterai ke koil. Terus arus listrik ke koil, ke pengapian. Jadi arus listrik dari aki itu disalurkan lagi ke koil untuk dinaikkan tegangannya. Nah, terus pemutus arus volt ke koil. Nah, pemutus ini bertujuan agar eh, arus tidak terus-menerus masuk ke koil sehingga tidak terjadi percikan api pada ujung busi. Terus distribusi tegangan ke busi. Nah, distribusi tegangan ke busi ini yaitu tegangan tinggi dari koil pengapian distribusikan melalui rotor ke busi. Setiap busi memiliki elektroda yang menyala ketika terkena tegangan tinggi, menciptakan loncatan api di antara elektroda busi. Terus ada loncatan api pada busi. Loncatan api pada busi itu memicu proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar atau ruang bakar pada mesin. Nah, ini menciptakan tekanan yang mendorong piston ke bawah untuk memutar poros engkol. Jadi pada saat pembakaran ini terjadi, piston akan terdorong ke bawah sehingga memutar poros engkol dan menghasilkan daya yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Nah, terus ada distributor rotor. Nah, distributor rotor ini di dalam distributor rotor yang terhubung dengan poros distribusi berputar mengarahkan tegangan tinggi dari koil pengapian ke titik distribusi untuk tepat mencapai busi yang sesuai. Terus ada di bawah kontinuitas dan sinkronisasi. Keseluruhan proses ini terjadi dengan cepat dan terus-menerus selama mesin beroperasi. Sistem pengapian konvensional harus dirancang dengan baik dan menjaga sinkronisasi waktu pengapian agar sesuai dengan kondisi mesin. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik mengenai prinsip kerja sistem pengapian atau sistem kerja pengapian konvensional? Ya, Rahmat Anugrah, silakan bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Anugrah. Tadi disampaikan bahwa salah satu tujuan dari sistem pengapian konvensional ini yaitu merubah arus baterai yang awalnya 12 volt menjadi tegangan tinggi dengan berukuran 10 kV. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah pembakaran pada ruang bakar terjadi dalam sempurna atau masih sempurna pembakarannya jika tegangan tidak sampai 10 kV? Terima kasih. Ya, ya seperti yang kita ketahui bahwa aki itu mengalirkan arus sebesar 12 volt ke koil.
koil ini yang akan merubah tegangan 12 volt menjadi 10 kilovolt untuk proses pembakaran. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana ketika arus ini tidak sampai pada 10 kilovolt yang keluar dari koil? Nah, tentu saja hal tersebut akan memicu proses pembakaran yang tidak sempurna. Karena apa? Percikan pada api busi terjadi ketika 10 kilovolt yang masuk dari elektroda pada busi. Kapan arus tidak sampai, kemungkinan api yang percikan api yang ada itu akan kecil, sehingga proses pembakaran tidak sempurna, campuran dan bahan bakar tidak habis terbakar dalam ruang bakar yang menghasilkan endapan pada ruang bakar, endapan karbon. Nah, terus yang kedua, mesin sulit dinyalakan. Nah, ketika mesin sulit dinyalakan itu pada kondisi dingin, karena mesin itu membutuhkan percikan api besar untuk memaksimalkan proses pembakaran dalam ruang bakar, supaya proses pembakaran tersebut menghabiskan campuran bahan bakar dan udara itu habis terbakar sehingga pembakaran maksimal. Ya, itu saja. Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya mengenai sistem pengapian konvensional ini? Ada yang mau bertanya? Ya, baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri materi pada pertemuan hari ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.